Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Anugrah Pratama dan anggota lainnya yaitu Reva, Gary, dan Regiawan yang akan menjelaskan tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Pertama, individu yaitu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Sementara dalam ilmu sosial, individu juga berarti bagian terkecil pembentuk masyarakat yang tidak bisa dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, keluarga, ayah, ibu, dan anak. Terdapat 3 aspek pada individu, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial, di mana aspek-aspek tersebut saling berhubungan. Dan apabila aspek tersebut rusak, maka akan merusak aspek lainnya. Dari makna individu tersebut, manusia sebagai makhluk individu yang dapat mengalami kegembiraan, kekecewaan akan terpaut dengan jiwa dan raganya. Ada 3 karakter atau sifat pada individu, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert, yang akan dijelaskan oleh Regiawan. Perkenalkan, nama saya Regiawan. Saya akan menjelaskan tentang keluarga. Pengertian keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil yang biasanya memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya yang tinggal bersama dan dipimpin oleh kepala keluarga. Makna keluarga. Makna keluarga termasuk juga dengan pengertian keluarga yang saya ketahui, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta beberapa orang lain yang masih terikat dengan hubungan darah dan saling ketergantungan atau membutuhkan satu sama lain. Fungsi dari keluarga. Berikut macam-macam fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi secara biologis, yaitu untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak. Yang kedua, fungsi secara psikologis, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga, memberikan perhatian untuk anggota keluarga. Dan ketiga, fungsi sosialisasi, yaitu mengajarkan sosialisasi kepada anak, membentuk norma-norma yang baik kepada anak. Yang keempat, fungsi secara ekonomi, yaitu mencari sumber-sumber penghasilan untuk keluarga dan mengatur penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Yang kelima, fungsi secara pendidikan, yaitu menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu. Makna individu. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat dalam ilmu sosial. Individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial, di mana aspek tersebut saling berhubungan. Apabila salah satu rusak, maka akan merusak aspek lainnya. Sifat kepribadian individu terbagi menjadi 3, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, introvert. Introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Adapun ciri-ciri kepribadian introvert, yang pertama, pendiam dan suka menyendiri.
Bagi mereka, memilih suasana sepi adalah lebih baik karena akan lebih membuat hati dan pikiran mereka merasa lebih tenang. Dalam situasi apapun, si introvert selalu tampak pendiam dan tenang serta sibuk dengan dunia mereka sendiri. Yang kedua, introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Seorang introvert adalah tipe pemikir, mereka lebih memilih membicarakan hal-hal substantif ketimbang obrolan yang ringan. Lebih suka membahas sesuatu yang lebih berisi seperti kehidupan, ide, teori, atau tujuan hidup. Yang ketiga, introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Mereka yang introvert saat tahu bahwa ada seseorang yang mengirimkan pesan kepadanya, mereka seringkali tidak langsung membalas pesan yang diterimanya meskipun mungkin itu adalah pesan dari keluarga. Yang keempat, introvert merasa keramaian membuatnya gila. Mereka yang introvert lebih suka berkomunikasi secara personal, bukan karena mereka takut dengan kerumunan orang, hanya saja mereka merasa komunikasi personal akan bisa membicarakan sesuatu dengan lebih mendalam. Yang kelima, introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Mereka lebih suka untuk pergi dengan sedikit orang saja karena dengan begitu mereka akan mendapatkan intimasi. Yang keenam, introvert suka mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat. Ciri introvert yang cukup tampak, mereka suka sekali mengamati lingkungan secara detail. Kelihatannya mereka selalu mencoba menyelami dan mencari tahu apapun tentang hal-hal di sekitarnya. Yang ketujuh, introvert cenderung suka menulis. Mereka yang introvert lebih suka berkomunikasi lewat tulisan daripada lisan, misalnya untuk mengklarifikasi atau menjelaskan sesuatu melalui tulisan. Yang kedelapan, introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Mereka dengan kepribadian introvert sangat jeli dalam menebak karakter seseorang. Melalui pengamatan mereka, sikap dan penampilan orang lain akan mudah untuk mereka tebak. Yang kesembilan, introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Introvert adalah orang yang berhati-hati dalam berbicara. Mereka akan berpikir dan menghindari menyampaikan sesuatu yang sia-sia. Setiap membuat argumen, mereka akan berusaha untuk membuat argumen yang sangat berbobot dan bermutu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang extrovert. Extrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seseorang dengan kepribadian ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif, cukup antusias dalam hal yang baru. Hal itu karena mereka yang memiliki kepribadian ekstrovert lebih didominasi dengan sifat, kondisi, atau kebiasaan yang menyenangkan yang mereka temukan dari luar maupun dari dalam diri mereka. Adapun ciri-ciri kepribadian ekstrovert, yang pertama, selalu antusias dan semangat. Di dalam kesehariannya, orang ekstrovert selalu tampak ceria, sumringah, dan selalu bersemangat di setiap waktunya. Jika dihadapkan dengan hal-hal yang baru, mereka akan sangat berantusias terhadap hal tersebut. Yang kedua, mereka senang berinteraksi dan bersosialisasi. Mengadakan suatu kegiatan di lingkungan sekolah atau kampus atau di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja adalah hal yang menyenangkan bagi orang-orang ekstrovert. Yang ketiga, mudah dalam bergaul, baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Soal bergaul menjadi keahlian tersendiri bagi orang-orang ekstrovert. Keempat, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Mereka cenderung spontan dalam bertindak dan terkesan ceplas-ceplos dalam berbicara. Apa yang ingin mereka bicarakan biasanya langsung seketika itu mereka sampaikan. Kelima, pandai mencairkan suasana. Mereka yang didominasi oleh kepribadian ekstrovert akan lebih ceria dalam setiap perkumpulannya. Uniknya, mereka yang benar-benar kuat dari sisi ekstrovert selalu saja menjadi pencair suasana. Yang keenam,
menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian. Orang ekstrovert senang menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar. Mereka pun cenderung populer di kalangan teman, rekan, dan lingkungan tempat mereka berada. Yang ketujuh, senang jadi pembicara daripada pendengar. Si ekstrovert akan senang menuangkan ide dan gagasan mereka kepada orang lain. Di dalam sebuah diskusi, mereka akan banyak mendominasi suara serta usulan yang cukup kreatif, namun terkadang masih kalah berbobot dengan mereka yang introvert. Yang ke-8, ekstrovert selalu tampil percaya diri. Ciri khas seorang ekstrovert yang satu ini cukup kuat ada di dalam diri si ekstrovert, yaitu tampil penuh percaya diri dan energik saat melakukan sesuatu ataupun tampil di depan publik. Yang ke-9, terkesan sigap dan tegas. Sikap sigap dan tegas cenderung dimiliki oleh mereka yang ekstrovert, baik ketika bekerja maupun bertindak, atau dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, senang bekerja dalam kelompok dan tidak suka kesendirian. Suasana sepi dan sunyi menjadi suatu hal yang sangat kepribadian. Yang terakhir adalah ambivert. Ambivert adalah kepribadian yang istimewa. Ia seseorang introvert dan juga bisa menjadi ekstrovert. Ada seseorang yang terlahir langsung dengan kepribadian ambivert. Pada umumnya mereka seorang ambivert lebih cenderung mendominasi dari kelemahan introvert dan ekstrovert. Namun seiring bertambahnya usia, banyaknya proses kehidupan yang seorang lewati, seseorang yang memiliki kepribadian ambivert akan bisa mengendalikan potensi dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Ciri-ciri kepribadian ambivert. Yang pertama, nyaman berada di tengah kerumunan. Orang-orang ambivert, mereka tidak merasa gelisah bila harus berada di tempat yang dipadati oleh halayak ramai. Mereka justru menikmatinya dengan sekedar mengamati sekitar dan tidak berinisiatif untuk melakukan interaksi terlebih dahulu. Yang kedua, gerah bila terlalu lama menyendiri. Orang ambivert akan mudah merasa bosan bila terlalu lama sendiri, karena mereka juga butuh komunikasi dengan orang lain. Tapi bersosialisasi dengan orang lain dalam kurun waktu yang lama juga bisa membuat mereka lelah dan kehabisan energi. Yang ketiga, kepribadian berubah tergantung lawan bicara. Seorang ambivert itu fleksibel, mampu menggeser kepribadian sesuai siapa mereka berbicara, atau dalam kata lain lawan bicara. Yang keempat, terkadang tertarik percakapan mendalam dan spesifik. Orang ambivert tidak merasa malas menanggapi sebuah pembicaraan kecil dan ringan, yang mungkin hanyalah sebuah basa-basi, tapi rasanya akan jauh lebih baik bersemangat ketika percakapan tersebut mulai merujuk pada sebuah topik yang spesifik. Kelima, tidak selalu diam. Ambivert tidak selalu diam seperti si introvert, tetapi juga tidak selalu bersuara seperti ekstrovert. Si ambivert umumnya intuitif. Si ambivert tahu kapan saatnya harus angkat bicara dan kapan saatnya harus diam untuk mendengarkan. Mereka akan melakukan keduanya secara bergantian pada waktu yang tepat. Yang terakhir, sulit memilih rencana akhir pekan. Pergi bersosialisasi keluar atau bermalas-malasan di rumah. Si ambivert suka dengan dua-duanya. Jadi keputusan akhir biasanya berdasarkan mood. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang ambivert. Ambivert memiliki sisi kepribadian introvert dan ekstrovert yang seimbang. Dengan demikian, yang ambivert cenderung merasa nyaman dengan kondisi yang penuh dengan interaksi sosial dan juga dapat menikmati kondisi saat mereka sendirian atau jauh dari keramaian. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengertian masyarakat adalah sebuah
komunitas yang interdependen atau saling ketergantungan satu sama lain. Sebuah gabungan dari beberapa individu di mana setiap individu bertempat di suatu daerah yang saling membantu dan bergotong royong. Adapun golongan masyarakat terbagi menjadi dua. Satu, masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana atau primitif, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin nampaknya berpangkal dari adanya kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan-tantangan alam yang buas saat itu. 2. Masyarakat maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan, yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi, hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat saling terikat, tidak bisa dipisahkan dari sebuah kehidupan, karena sebagai individu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari individu lain. Keluarga juga merupakan gabungan dari beberapa individu di mana keluargalah kehidupan sosial bermula, dan dari keluarga pula diajarkan norma-norma dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat juga merupakan gabungan yang terdiri dari individu-individu dan keluarga-keluarga yang bertempat pada suatu daerah yang saling membantu dan bergotong royong. Terima kasih.